Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fauzia Geredenggo dengan nomor induk mahasiswa 20200208054. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknik Peramalan yang diampuh oleh Ibu Titi Haryanti, SE MSI, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Materi yang akan saya presentasikan yaitu metode juri opini eksekutif, gabungan tenaga penjual, penilaian berdasarkan harapan pelanggan, peramalan berbagai skenario, dan kelemahan peramalan kualitatif. A. Juri opini eksekutif atau JOI. Metode juri opini eksekutif dilakukan dengan cara mempertemukan para eksekutif bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan para eksekutif kunci lainnya. Dalam pertemuan tersebut, para eksekutif dengan berbagai pengetahuan dan informasi diminta untuk melakukan perkiraan terbaik tentang hal yang perlu diramalkan. Misalkan ramalan penjualan tahun depan, dampak kondisi ekonomi terhadap kinerja perusahaan, dan sebagainya. Keuntungan metode juri opini eksekutif adalah dengan menggunakan metode ini, probabilitas untuk mewujud nyatakan ramalan akan sangat tinggi. Hal ini karena hasil ramalan berdasarkan metode juri opini eksekutif merupakan keputusan bersama para eksekutif kunci di suatu perusahaan. Adapun kekurangan utama dari metode ini adalah bobot yang diberikan terhadap perkiraan masing-masing eksekutif akan sangat tergantung pada peran dan kepribadian eksekutif yang bersangkutan dalam perusahaan. Dengan demikian, bobot tidak diberikan terhadap perkiraan yang dibuat oleh eksekutif yang mempunyai informasi terbaik atau kemampuan terbaik untuk meramalkan masa depan. B. Gabungan tenaga penjual. Gabungan tenaga penjual merupakan metode peramalan kualitatif di mana perkiraan penjualan di masa yang akan datang diramalkan berdasarkan gabungan perkiraan tenaga yang secara langsung melakukan penjualan produk yang dihasilkan atau dipasarkan perusahaan. Ada 3 kategori umum dari metode ini, yaitu gabungan tenaga penjualan murni, teknik manajemen penjualan, dan pendekatan distributor. Gabungan tenaga penjualan murni ini dimulai dengan melakukan pengumpulan pendapat para tenaga penjualan perusahaan tentang perkiraan penjualan dari masing-masing tenaga penjualan pada wilayah pemasarannya. Hasil ramalan dari berbagai wilayah ini kemudian digabungkan sehingga menjadi ramalan penjualan perusahaan. Para tenaga penjualan diminta untuk melakukan peramalan berdasarkan kelompok produk dan pelanggan. Dengan demikian, hasil ramalan penjualan akhir perusahaan dapat dipilah berdasarkan wilayah geografis, kelompok produk, dan jenis-jenis pelanggan. C. Metode penilaian berdasarkan harapan pelanggan. Peramalan dilakukan atas dasar pengetahuan masing-masing pihak berkaitan dengan kecenderungan masa mendatang dan menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam peramalan perusahaan. Alternatif lain yang dapat dipakai adalah dengan melakukan studi terhadap pihak yang perilaku dan tindakannya akan menentukan kecenderungan di masa yang akan datang, yaitu para konsumen atau pelanggan dan atau calon konsumen. Kegiatan ini sering disebut sebagai riset pasar. Riset pasar dapat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat konsumen membeli suatu produk, mengapa konsumen tidak membeli, bagaimana karakteristik produk yang dianggap penting oleh konsumen, dan bagaimana produk tersebut digunakan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat meramalkan potensi pasar atau pangsa pasar yang dapat diperoleh perusahaan. Perusahaan dapat melakukan survei kepada para pelanggan atau calon pelanggan dengan menggunakan surat, kuesioner, wawancara, telepon, atau melakukan uji coba.
D. Peramalan sebagai skenario. Menurut Mitzberg, scenario planning is future planning in an area when traditional strategic planning is obsolete. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi dari skenario planning adalah untuk membantu membuat dan mempertajam suatu strategi. Berikut adalah langkah-langkah dalam membangun sebuah skenario. Yang pertama, identify focal issue or decision, di mana kita harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya. Yang kedua, identify key force. Di dalam langkah kedua ini, kita harus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi vokal isu di masa yang akan datang. Yang ketiga, identify driving force atau change driver, di mana langkah ini kita harus mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan key force di atas. Secara umum, dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, driving force yang sering kali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi. Yang keempat yaitu identifikasi ketidakpastian atau identify uncertainty. Di dalam langkah ini, kita harus mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan ketiga driving force di atas, yaitu sosial, politik, dan ekonomi. Kelima, selecting the scenario logic. Di dalam tahap ini, kita harus menyusun logika skenario melalui suatu penelitian kualitatif, terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan focus group discussion untuk mendapatkan suatu skenario dengan alternatif-alternatifnya secara logis. Keenam, fleshing out the scenario. Tahap ini merupakan tahap penguatan skenario. Pada tahap ini, perumus skenario dapat menambahkan berbagai data sekunder dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari narasumber dan para ahli yang sudah didapat dan ditulis pada tahap sebelumnya. Kelemahan peramalan kualitatif. Ada 3 kelemahan utama dari metode peramalan kualitatif, yaitu yang pertama, pencarian bukti pendukung. Yang kedua, keyakinan yang berlebihan terhadap hasil. Yang ketiga, konformitas yang berlebihan di antara anggota kelompok. Sebagai manusia, para pihak yang terlibat dalam peramalan atas dasar judgment di dalam perusahaan tentu saja mempunyai hipotesa tertentu sebelum melakukan peramalan. Sebelum diambil keputusan untuk meluncurkan produk baru, misalnya, para eksekutif di suatu perusahaan pada umumnya sudah mempunyai pandangan dan hipotesa tentang prospek produk baru tersebut yang mungkin saja dibentuk hanya berdasarkan intuisi. Hasil riset di bidang akademik membuktikan bahwa orang cenderung mencari bukti yang mendukung hipotesa mereka. Inilah yang disebut sebagai problematika pencarian bukti pendukung. Apabila didapati bukti-bukti yang menentang hipotesa awal dari seseorang, orang tersebut sulit untuk menerimanya. Disinilah letak biasanya metode peramalan kualitatif yang tentu saja dapat berakibat fatal bagi perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.